penting dalam kegiatan ekonomi. Berikut adalah 4 tujuan utama produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mencari keuntungan. Yang ketiga, menjaga kelangsungan usaha. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Adapun jenis produksi terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang dari barang mentah ke bahan baku dan barang jadi. Contoh, pabrik sepatu. Yang kedua, produksi jasa. Layanan yang tidak berwujud seperti dokter yang mengobati pasien, guru yang mengajar, dan supir yang mengantar penumpang. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. Produksi membutuhkan 4 faktor utama yang saling mendukung untuk menghasilkan barang dan jasa. Keempat faktor tersebut adalah sumber daya alam atau SDA, bahan dari alam seperti tanah, air, dan hutan. Yang kedua, tenaga kerja, orang yang bekerja dalam proses produksi. Yang ketiga, modal, alat atau uang untuk mendukung produksi. Yang keempat, kewirausahaan, kemampuan mengatur dan mengambil resiko usaha. Yang pertama, ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam proses produksi. Contohnya, tanah untuk pertanian, air untuk irigasi dan konsumsi, hutan sebagai sumber kayu dan oksigen, serta tambang yang menghasilkan mineral dan bahan bakar seperti emas, batu bara, dan minyak bumi. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja dalam kegiatan produksi. Tenaga kerja terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan keterampilan dan pendidikannya. Yang pertama, tenaga kerja terampil, memiliki keahlian khusus seperti montir dan tukang les. Yang kedua, tenaga kerja terdidik, memiliki pendidikan formal tinggi seperti dokter dan guru. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik seperti buruh dan kuli. Yang ketiga, ada modal. Modal adalah alat atau uang yang digunakan untuk kegiatan produksi guna menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, sebuah pabrik roti membutuhkan mesin untuk pengaduk adonan, oven untuk memanggang, dan gedung produksi. Semua ini adalah modal yang membantu menghasilkan roti dalam jumlah besar. Yang keempat, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, mengelola, dan mengambil resiko dalam menjalankan usaha. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut wirausaha atau pengusaha ya teman-teman. Contohnya, petani menanam padi di sawah, nelayan menangkap ikan di laut, dan pabrik membuat makanan untuk dijual ke masyarakat. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar barang tersebut bisa digunakan. Adapun tujuan distribusi. Distribusi memiliki beberapa tujuan penting dalam kegiatan ekonomi untuk memastikan barang sampai ke konsumen dengan efektif. Yang pertama, mempercepat barang sampai ke konsumen tepat waktu. Yang kedua, menjaga ketersediaan barang di pasaran. Yang ketiga, menstabilkan harga agar tetap terjangkau. Yang keempat, memperluas jangkauan pasar ke berbagai wilayah. Selanjutnya, pelaku distribusi. Pelaku distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar barang tersebut bisa digunakan. Jenis pelaku terbagi menjadi 4. Yang pertama, pedagang eceran, pedagang grosir, agen, dan distributor. Selanjutnya, saluran distribusi. Teman-teman tahu saluran distribusi? Saluran distribusi adalah jalur yang dilalui barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu produsen langsung ke konsumen. Contohnya, petani menjual secara
Jenis distribusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi intensif, yaitu barang dijual di banyak tempat agar mudah dijangkau konsumen, seperti makanan ringan dan minuman kemasan. Yang kedua, distribusi selektif, yaitu barang hanya dijual di tempat tertentu yang dipilih, seperti barang elektronik, pakaian bermerek. Yang ketiga, distribusi eksklusif, yaitu barang hanya dijual di suatu tempat atau dealer resmi tertentu. Contoh, mobil mewah dan jam tangan branded. Selanjutnya, contoh distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Berikut adalah contoh nyata kegiatan distribusi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kurir mengantar paket. Kurir mengantarkan barang pesanan dari toko online langsung ke rumah pembeli. Yang kedua, pedagang berjualan di pasar. Pedagang menjual hasil pertanian dan produk lainnya langsung ke masyarakat. Dan yang terakhir, konsumsi. Teman-teman pasti tahu kan konsumsi? Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan dan jenis konsumsi. Tujuan konsumsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan kepuasan dan kenyamanan. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup manusia. Jenis konsumsi terbagi menjadi 2. Yang pertama, konsumsi langsung dan tidak langsung. Konsumsi langsung menggunakan barang atau jasa tanpa proses lanjutan seperti makan nasi dan naik ojek. Yang kedua, konsumsi tidak langsung, yaitu menggunakan barang untuk menghasilkan barang lain, seperti tepung untuk membuat kue, benang untuk membuat baju, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pelaku dan hubungan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Adapun hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi, yaitu produsen menghasilkan barang, distributor menyalurkan ke pasar, dan konsumen membeli dan menggunakan. Siklus ekonomi terus berputar. Jadi, produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Teman-teman pernah berpikirkah apa tujuan akhir dari kegiatan ekonomi tersebut? Kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Berikut adalah tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Dan yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sekian, terima kasih.